Halo, hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat program bintang-bintang di dalam bahasa pemrograman C. Jadi untuk membuat bintang-bintang ini kita akan menerapkan konsep dari perulangan. Nah, jadi nested perulangan. Jadi dalam perulangan itu akan ada suatu perulangan lagi. Nah, misalkan, di program kita itu kita seperti sudah saya sampaikan, kita akan membuat program mencetak bintang-bintang sederhana. Nah, misalkan program kita itu akan menerima input suatu nilai n. Jadi sebagai contoh yang pertama itu nilai n-nya adalah 5. Maka outputnya kira-kira akan seperti ini bintang-bintangnya. Jadi bintang-bintangnya membentuk dalam bentuk segitiga siku-siku ya. Di sini kita bisa lihat jumlahnya dari 1 lalu bertambah. Nah, kita bisa lihat di sini dengan input n sama dengan 5 berarti ada 5 baris bintang-bintang dengan jumlah yang berbeda ya. Jadi jumlah bintangnya pun selalu bertambah. Lalu ketika kita menginputkan n sama dengan 5, nah di sini programnya akan menghasilkan jumlah bentuk dan segitiga yang berbeda. Kalian bisa lihat di sini. Jadi berbeda dengan n sama dengan 5. Ketika kita menggunakan n sama dengan 3, maka ada 3 baris. Namun di sini tetap jumlah bintangnya akan selalu bertambah ya. Jadi setiap baris akan bertambah. Lalu input sama dengan 2 juga demikian. Ada 2 baris dan input sama dengan 4, berarti di sini ada 4 baris bintang ya. Bintang. Lalu bagaimana kita sudah mengetahui sekarang bagaimana perilaku dari bintang kita kan. Nah, jadi bintangnya akan menerima input sebuah n, lalu akan mencetak suatu bintang-bintang sesuai n yang kita inputkan. Nah, di sini kita bisa membuat ilustrasi untuk mencari pola yang ada di program yang dari input dan output ini. Nah, kita bisa membuatkan ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi kita bisa buat mengilustrasikannya output yang diharapkan itu dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada suatu angka dari 1 ya, 2, 3, 4, 5. Nah, di bagian atas ini adalah mengindikasikan kolom tabel ya, indeks kolom tabel. Lalu yang di bagian kiri ini adalah indeks dari baris tabel. Nah, lalu kalian bisa lihat di sini output bintang-bintang yang kita harapkan kita mapping ke dalam tabel. Nah, jadi bisa lihat jadi di baris 1 kolom 1 itu ada satu bintang, baris 2 kolom 1 itu ada juga satu bintang, dan diikuti juga dengan baris 2 kolom 2 dan seterusnya ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa N5 ini ternyata memang benar ya, ada 5 baris. Lalu jadi kita bisa lihat juga jumlah bintang yang dicetak di sini ya. Jadi dia sesuai dengan indeks dari baris posisinya. Nah, ketika dia baris pertama, nah indeks pertama, nah jadi bintang yang dicetak hanya 1. Lalu baris kedua, indeks di baris kedua berarti akan ada 2 bintang, baris ketiga akan ada 3 bintang, dan baris keempat ada 4 bintang ya kan, baris 5 ada 5 bintang. Nah, di sini ada suatu selain membuat baris sebanyak n, di sini berarti akan ada suatu perulangan yang berulang ya, akan membuat baris. Dan juga di sini akan ada pembuatan bintang sesuai dengan nilai baris. Lalu bagaimana, apakah atau kita bisa menguji hipotesis dari proses ini, pola ini di dalam n nilai input yang lain. Nah, bagaimana kalau nilai input adalah 3? Nah, di sini kalian bisa lihat ya,
sama juga ya, jadi ada tiga baris dan 3 kolom dan mengikuti nilai indeksnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa akan ada pencetakan baris, baris dari Basasi ya, baris dari program yang kita buat sebanyak n kali, berapapun sesuai dengan input yang kita masukkan, dan bintang itu akan dicetak sesuai dengan indeks baris saat ini. Nah, barisnya, baris pertama berarti ada 1 bintang, baris kedua ada 2 bintang, baris ketiga ada 3 bintang. Nah, di sini kita akan coba desain dulu bagaimana sebelum kita membuatnya dalam bentuk program. Nah, karena biasanya itu akan lebih bagus jika kita buat rancangan dulu dibandingkan langsung implementasi, karena itu bisa untuk lebih efisien waktu. Nah, jadi di sini saya hapus dulu ya. Nah, jadi pertama kita tahu bahwa di Basasi itu karena outputnya itu akan dicetak dalam bentuk command prompt ya, jadi dalam satu terminal. Nah, jadi mencetaknya pasti selalu dari kiri atas ya, baca di sini lalu ke kanan, lalu ketika kita membuat suatu baris baru maka /n, maka baru dia menulisnya di bawah baris yang sebelumnya. Jadi kita di sini perlu membuat suatu perulangan baris ya. Kita buat perulangan baris, jadi misalkan for baris sama dengan 1 hingga ya, kita buat menggunakan hingga titik 2 hingga n ya, sesuai yang tadi ya, sesuai yang rule yang sudah kita dapatkan di sini. Ada pencetakan baris sebanyak n kali. Nah, sebanyak n kali. Lalu di sini kita buat print new line. Nah, line atau misalkan kita bisa namakan /n ya. Dibuat baru lalu n4. Nah, di sini dia akan program kita akan berulang membuat suatu baris. Nah, baris berarti di sini kita sudah bisa ya membuat baris. Nah, barisnya ini lalu sekarang kita perlu mencetak kolomnya, mencetak bintangnya. Jadi kita bisa lihat juga di sini yang jika kita analisis dari input dan outputnya dan ilustrasi yang kita buat, baris baru itu akan selalu dibuat setelah kita mencetak bintang ya. Nah, di sini misalnya kita cetak bintang, kita buat baris baru, kita cetak bintang lagi sesuai indeks barisnya, kita buat baris baru. Nah, berarti kita di sini sebelum kita membuat sebelum perintah new line, kita perlu membuat suatu perulangan untuk mencetak bintangnya. Nah, jadi for ya, jadi kita bilang bisa dalam bentuk ke kolom saja ya, karena kita mengilustrasikan dalam bentuk tabel seperti kolom dari 1 hingga, nah kita kosongkan dulu hingganya ini, lalu kita print bintang ya, kita print bintang ya, lalu n4. Nah, di sini kita sebelum buat ya, jadi berapa kita harus mencetak bintangnya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa rule-nya adalah bintang yang dicetak sesuai dengan indeks baris saat ini. Nah, jika indeks barisnya 1 berarti mencetaknya 1. Kalau baris indeksnya 2 berarti kita cetak 2. Lalu bagaimana di sini yang berarti bagaimana kita menerjemahkan aturan itu ke dalam program. Nah, kita bisa tahu bahwa tadi jumlah bintang yang dicetak
itu sesuai dengan indeks baris. Nah, jadi di sini bisa kita assign bahwa berikan nilai bahwa jumlah bintang yang dicetak itu sesuai dengan nilai baris. Nah, di sini kita bisa tuliskan nilai baris. Nah, jadi di sini ketika nilai baris itu 1, maka di sini otomatis 1 kan? 1. Berarti kolomnya hanya dicetak 1 kali, lalu buat baris baru, lalu baris kedua. Nah, sekarang kita akan mencoba menerjemahkan algoritma kita ke dalam bahasa pemrograman C. Baik, lalu jadi kita di sini menggunakan code blocks. Nah, jadi yang pertama kita tahu input dari program kita itu adalah nilai n ya. Jadi deklarasikan dulu nilai n, integer n ya. Lalu di sini kita akan menerima input nilai n itu berapa. Lalu kita buat perulangan baris ya. Jadi di sini kita misalkan ada baris sama dengan 1 hingga baris kecil sama dengan n. Lalu kita buat perulangan yang kedua. Printf bintang, lalu terakhir adalah print kita coba jalankan. Sekarang kita menerima. Oke, benar ya, sesuai ya. Kalau kita inputkan 3,